Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Kurniawan, NRP 06 dari kelas 2.3 ITA dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bab 11 yaitu basis data internet. Ya, langsung saja kita ke pokok bahasanya. Yang pertama ada World Wide Web atau yang bisa disingkat dengan WWW. Yang kedua, pendahuluan HTML. Yang ketiga, basis data dan web. Yang keempat, arsitektur application server dan server-side Java. Yang kelima, pendahuluan XML. Yang keenam, XML DTDS. Yang ketujuh, spesifikasi domain pada DTDS. Yang kedelapan, melakukan query data XML. Yang kesembilan, model data semi-terstruktur. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami arsitektur pada database web. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami XML. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. Oke, langsung saja ke pokok bahasan yang pertama yaitu World Wide Web. World Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator, contohnya http://www.eepis-edu.edu/database/index.html. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau yang bisa disebut dengan HTML dan berisi beberapa link ke file lain. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara archaic dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dari dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini yang menangani website. World Wide Web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diprediksi tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file tak berformat. Maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Pembahasan yang kedua yaitu Hypertext Markup Language atau HTML. HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Kemudian bahasan selanjutnya basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua, web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Yang ketiga, program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah MIS-API atau Microsoft Internet Server API atau NS-API, Netscape Server API.
Dan arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data, mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, terintegrasi antar sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, manajemen session. Pemrosesan pada SQL Server dapat digunakan untuk mengendalikan thread untuk performansi. Java Servlet, program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Java Beans, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Java Server Page dan Active Server Page, kode yang berada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Selanjutnya yaitu XML. Pendahuluan XML. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah dokumen type declaration atau DTD. XML DTDS. Sebuah dokumen type declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTD untuk memungkinkan domain menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah pada DTD untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language. Perbedaan HTML dengan ML dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Melakukan query dengan data XML atau XML-KL. Tujuan melakukan query XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML-KL itu ada di bawah ini. Selanjutnya, model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data yang dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model. OM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple. Yang kedua, objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Ya, yang terakhir adalah ringkasan dari materi awal, dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke file, ke tipe file, dan instruksi terformat.
Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan XML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah. Berbeda dengan XML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instance basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-terstruktur. Kemudian, web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses dalam bentuk DBMS. Kemudian, terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program. Yang pertama, membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI. Yang kedua, membuat thread baru untuk Java Servlet. Kemudian pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Selanjutnya, application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Kemudian fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi, dan multiple sumber data. Java Beans dan Java Server adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. Ya, itu tadi adalah sedikit tentang teori basis data. Lanjut bab 11. Sekarang adalah latihan soal. 1. Definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari A. HTML, B. URL, C. CGI, D. Pemrosesan server side, dan E. Java Servlet. Jawabannya adalah A. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. B. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirim suatu masukan pada server dan server mengelola masukan tersebut serta mengembalikannya pada klien. D. Pemrosesan server side adalah proses yang dijalankan di server web sehingga yang dikirim ke web browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. E. Java Servlet yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Kemudian soal yang kedua adalah apakah CGI itu apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? Jawabannya adalah CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengelola masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Adapun kerugiannya menggunakan script CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda dan biasanya program CGI susah ditebak. Yang ketiga yaitu apa perbedaan antara web server dan application server? Jawabannya adalah application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi, sedangkan web server adalah
yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Yang keempat, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Jawabannya adalah dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD tetapi digunakan berulang dengan tepat. Satunya soal yang kelima adalah, misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Pertama adalah tag HTML-nya. Dan di sebelahnya adalah hasilnya. Kemudian latihan soal yang keenam. Diketahui katalog Xfce komputer mail order. Xfce menjual hardware dan software. Kita menjual Palm Pilot 5 baru seharga 400 US dollar. Nomor perangkat 345. Kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga 1999 US dollar. Nomor perangkat 3748. Kita menjual baik software bisnis dan entertainment. Microsoft Office 2000 baru datang dan Anda dapat membeli standard edition dengan harga 140 US dollar. Nomor perangkat 974. Software dari Blizzard berjudul Diablo 2 seharga 30 US dollar. Nomor perangkat 12 dan Anda dapat membeli StarCraft 10 US dollar dengan nomor perangkat 812. Desainkan dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Xfce. Buat dokumentasi XML yang menggambarkan isi dari katalog Xfce. Jawaban untuk soal nomor 6 yang ke A adalah di bawah ini. Kemudian jawaban soal nomor 6B. Ya, itu tadi teori dari basis data lanjut bab 11 tentang basis data dalam web. Apabila terdapat kesalahan kata, pengucapan, penulisan, saya mohon maaf dan terima kasih telah melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.